Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa dzurriyyati washabihi sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Qadir Jalal Musa Ahmad Junadi Al-Baghdadi Sahbahuddin An-Naqsaban Syekh Hasan Azhari Musa Ahmad Al-Fahim Musa Ahmad Wada'i Musa Al-Qarni Musa Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sanadil mutasilin al-imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kemarin masalah orang laki wajib memberikan tempat tinggal, wajib memberikan nafkah dan pakaian setelah istri dicerai dalam keadaan iddah. Selama dalam iddah ini istri masih ada hak dapat nafkah. Kalau seharinya 50.000 kali 3 bulan, dapat juga tempat tinggal, dapat juga pakaian selama di dalam iddah. Itu orang laki masih kewajiban. Bagaimana kalau sudah menceraikan istri, ditendang aja suruh pulang? Ini dosa seorang laki karena ini kewajiban. Selama di dalam iddah seorang laki wajib memberikan tempat tinggal. Selama di dalam iddah wajib memberikan nafkah. Selama dalam iddah wajib memberikan pakaian. Ini hukumnya wajib bagi orang yang telah menceraikan istrinya selama iddah belum habis. Kalau iddah habis dikembalikan lagi. Idahnya habis udah orang lain ya. Maksudnya tempat tinggal apa? Oh iya, suruh pulang. Kembalikan lagi. Oh iya. Kontrakan mahal-mahal selama dalam iddah doang. Hotel kalau keadaan orang kaya ya hotel. Makanya ini memberikan rumah ini tergantung porsinya. Kalau memang di sini min isarin orang yang kaya, hotel. Selama iddah belum habis. Wa iksarin, orang susah, cukuplah ngasih tempat tinggal 1 kamar aja, kontrakan 1 kamar cukup, yang sebulannya 250 cukup. Kalau memang ini perempuannya pertengahan, taruhlah kasih kontrakan yang 3 halaman, ruang tamu, kamar, ruang dapur, pertengahan.
Ini hukumnya wajib bagi orang laki yang telah menceraikan istri. Wajib hukumnya ini. Bagaimana nggak dilaksanain oleh orang laki? Lah dosa. Wajib lawannya adalah hak. Kira-kira di lapangan sesuai nggak begitu di lapangan itu? Sesuai nggak di lapangan? Orang menceraikan istri dikasih tempat tinggal selama iddahnya belum habis, dikasih nafkah, dikasih apa? Kira-kira lapangan sesuai nggak? Hah? Kayaknya nggak ada gitu. Hah? Hah? Tapi ini hukumnya wajib loh. Ini wajib bagi seorang laki. Tapi emang nyatanya lapangannya kalau udah cerai pulang aja perempuan ke orang tuanya ya. Nah kalau wajib bagaimana ini? Dosa seorang laki itu dosa. Iddahnya perempuan yang dicerai dengan keadaan suci 3 kali sucian. Ini suci pun dihitung kalau waktu suci belum layaknya suami istri. Tapi waktu suci ini layaknya suami istri bergaul, nggak dihitung nih. Suci berarti haid, suci, haid, suci, haid, suci 3 kali sucian. Ya kurang lebih 3 bulan, lebih dikit atau kurang dikit lah. Nah selama ini as-sukna tempat tinggal, wan nafakotu nafakoh berapa sehari, wal kiswatu pakaian. Sebenarnya kalau menurut hukum pakaian bukan setahun sekali, setiap 6 bulan. Kita kira-kira berikan pakaian istri berapa bulan sekali kira-kira ini? Hah? Setahun juga enggak kadang-kadang. Setahun juga enggak ya. Artinya kalau perempuan nuntut ini paling tidaknya 6 bulan sekali. Nah itu alhamdulillah Indonesia ini nggak ada tuntutan 6 bulan sekali, nggak ada ya. Lebaran juga kalau punya duit, kalau enggak ya biasanya enggak juga. Makanya termasuk perempuan Indonesia ini paling gampang. Sebenarnya orang nikah itu ya harus punya rumah dulu, tempat tinggal dulu, dan ini komplit dulu seharusnya. Udah. Ada yang bertanyakan? Ini lapangan nggak ada, makanya adanya di pengadilan itu tuntut menuntut biasanya. Nafkah berapa sebulan itu selama dalam iddah doang, seharusnya nggak terus-terusnya, enggak. Kecuali anak ya, anak atau dalam kandungan itu perlu nuntut nggak apa-apa. Dan ini nggak ada hukum anak harus ikut bapaknya, anak harus ikut ibunya, itu nggak ada. Hukum Islam itu diatur anak silakan ke bapaknya, silakan ke ibunya, nggak ada harus ikut ini ikut, nggak ada itu. Oh pengacara nggak beli dari mana hukumnya ya? Harus ikut bapaknya karena ini. Tahu nggak beli dari mana hukumnya, nggak tahu. Udah, silakan yang lain. Ila antakuna nasizatan qabla tolakiha aw fi asnai iddatiha, kecuali di sini perempuan itu nusus sebelum dicerainya. Artinya sebelum dicerai perempuan nggak pernah mau diajak kerja sama. Nyambung kan? Diajak kerja sama, nyambung kan maksudnya? Nolak, selalu nolak. Alasan lagi nggak mood, alasan capek, alasan macam-macam deh. Sehingga terjadinya perceraian ini gara-gara itu. Ini namanya perceraian dalam rangka perempuan nusus sebelum dicerai. Nah kalau begitu bagaimana? Fala nafaqata laha wala sukna. Orang laki di dalam iddah tidak wajib memberikan nafkah, juga tidak wajib memberikan tempat tinggal selama dalam iddah.
kalau perempuannya itu selalu membangkang. Makanya dalam Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW lagi perjalanan itu diperlihatkan neraka. Toh isinya neraka ini kebanyakan perempuan. Ada yang dirantai lehernya, ada yang kemaluannya dimasukin besi panas dan sebagainya. Ini kebanyakan perempuan. Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa kebanyakan perempuan di neraka? Dan ini nggak sadar, sering kan seorang istri kepada suaminya, saya nggak pernah dikasih enak, saya nggak pernah dikasih duit banyak. Padahal suatu saat kan pernah ya, pernah diajak makan restoran, pernah diajak warteg, dan suatu waktu pernah. Tapi perempuan ngomongnya ini nggak pernah saya dikasih enak, nggak pernah saya dikasih duit banyak. Padahal suatu saat pernah. Nah inilah yang menjadikan Allah nggak terima kepada para suami, sehingga para istri kebanyakan masuk neraka karena masalahnya itu. Tidak ridhonya nafkah lelaki, sehingga ngadu, nggak pernah dikasih ini, nggak pernah dikasih ini, nggak pernah dikasih ini. Padahal yang kemarin-kemarin habis gusuran kan pernah dikasih dibeliin emas, habis gusuran pernah jalan-jalan keluar kota, tapi bilang nggak pernah, menafikan, meniadakan. Inilah perempuan yang kebanyakan masuk neraka. Nyambung. Ada yang bertanyakan? Alfi asna iddatiha, atau nususnya itu dalam tengah-tengah iddah, lagi perjalanan iddah belum habis, tengah-tengahnya macam-macam deh. Kalau begitu udah macam-macam, dicabut deh tempat tinggalnya, dicabut deh nafkahnya. Kalau di dalam iddah ini perempuan macam-macam. Kalau iddahnya dicerai lagi haid, berarti masuk lagi haid, masuk haid yang keempat. Dicerai dengan keadaan suci 3 kali sucian. Ini nas Al-Quran, nggak bisa dibantah. Kalau ditinggal mati seorang perempuan lagi hamil, iddahnya nunggu melahirkan. Kalau nggak hamil sampai 4 bulan 10 hari. Ini diatur oleh Al-Quran. Nah bagaimana kalau iddah ditinggal mati sampai banyak? Selama iddah ditinggal mati, selama iddah dicerai, baik suci maupun haid, haram perempuan itu nikah dengan orang lain. Haram, tidak sah. Ada seorang ya 45 sampai 50 lah. Kata tetangganya ini, itu Pak Yai sudah dicerai 3 kali, nggak bisa dinikahkan. Saya nanya, bener sudah cerai 3 kali? Enggak, baru 2 kali. Masa penonton dengan pelakunya pinter penonton katanya. Oke deh, kalau simpang siur seperti ini, ente siap nggak sumpah Al-Quran? Siap, saya sumpah Al-Quran, setelah itu baru saya nikahkan. Sebab kalau sudah cerai 3 kali nggak bisa nikah lagi. Sudah cerai 3 kali nggak bisa rujuk lagi. Harus perempuan nikah dengan orang lain, diseling dengan orang lain dulu. Setelah kena sasarannya, kalau mau cerai dengan nomor 2-nya, sudah habis iddahnya nomor 2-nya, silakan mau kembali lagi. Jadi saya sumpah Al-Quran, dia siap. Ya Pak Kiai, masa iya katanya penonton dengan pemain kok tahuan penonton, lah tahu pemain lah katanya. Yaudah kalau itu udah sumpah Quran deh, mau sumpah Quran. Akhirnya saya nikahin tuh. Ada yang bertanyakan? Ya.
Oh iya, lah ada lah. Cuma kepastiannya ini nggak ada. Harus sekian persen nggak ada. Yang penting tujuannya rapi aja. Beda dengan waris ya. Kalau waris, ibu nggak ada anak sekian persen, sekian per. Suami ada anak dapat sekian, setengah. Ada anak main seperempat. Dia kasihan dari Al-Quran ya. Bagaimana kalau harta gono gini? Ini nggak ada kepastian dari Al-Quran. Yang penting bisa rapi, damai, kita aja deh. Dan ini harta gono gini ini bukan harta bawahan ya, harta yang hasil bagaimana kalau istri bawa rumah, istri bawa sawah, nggak bisa lah, nggak bisa di gono gini ya. Itu pun warisan juga nggak bisa, warisan yang hartanya bawahan nggak bisa. Jadi di waris ini posisi harta dapat berdua. Tapi kalau harta bawahan nggak bisa diwaris. Emang mau ada gono gini kira-kira? Hah? Jadi nggak ada kepastian bagiannya berapa nggak ada. Yang penting adil dan bisa terima dua-duanya. Itu doang sih. Ya wajar lah kalau lelaki 2, perempuan 1, karena yang nyari duit kan lelaki ya. Wajar seperti itu. Benar. Ada yang lain? Silakan yang lain. Jadi perempuan yang nusyuz baik sebelum cerai atau di dalam fi asna'i iddatiha, di dalam tengah-tengahnya iddah, fala nafaqata laha wala sukna, tidak ada nafaqah baginya dan tidak ada rumah baginya. Artinya dicerai gara-gara menentang terus, tidak mau terus, suami nggak wajib memberikan tempat tinggal, suami nggak wajib memberikan nafkah selama di dalam iddah. Udah, ada yang bertanya silakan. Nih kehidupan rumah tangga biasanya nggak ada rumah tangga yang mulus tuh nggak ada. Namanya piring 2 dijadikan 1 ya pasti ada bunyi ya. Cuma bunyi ada yang kenceng, ada yang enggak, ada yang lebih kenceng gitu. Jadi sahabat Umar sendiri, ada orang yang mau nanya tentang masalah rumah tangga. Nah sahabat Umar diomelin, bininya nggak pernah jawab, diem aja. Padahal sahabat Umar itu jangan manusia, setan pun takut kepada sahabat Umar. Tapi giliran diomelin bininya nggak pernah jawabin, diem aja. Makanya dalam hal ini hadirin sekalian, kalau istri lagi marah-marah, kita silakan 2 perkara. Kalau memang kita nggak pergi dan kuat menahan emosional kita, silakan dengerin nyanyian perempuan. Tapi kalau nggak kuat, kayaknya nanti kita ngomong sembarangan, mending ditinggal. Nah sahabat Umar diomelin bininya nggak pernah marah-marah, diem aja. Apa ini tujuan sahabat Umar? Kalau orang laki sudah marah, yang khawatir mengeluarkan cerai. Dan perceraian ini dalam keadaan memanas. Tidak ada ceritanya perceraian ini lagi makan bareng, lagi santai, lagi di restoran, kamu saya cerai lah. Nggak ada. Justru perceraian ini dalam keadaan memanas. Urusan duit, urusan rumah tangga, pakaian dan sebagainya lagi memanas, bisa terjadi perceraian. Sudah, ada yang lain? Mudah-mudahan pengajian kita walaupun sedikit ada manfaatnya di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan amal salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ya rabbana lakal hamdu wa bagi jalalika wa musta'ani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma iftah lana futuhan arifin wa inna fid din wa alimna taqdim ila sawa'i sabil. Allahumma arzuqna
wal mursalin aziz wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum ya subhanahu wa tahiyyatun ya salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.